Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jejak-jejak penelusuran para waliullah, para aulia, situs benda kuno, para kiai serta pesantren yang ada di Banten masih tetap kami lanjutkan. Hingga saat ini tiba di sebuah tempat Kampung Pasir Kecapi yang berbatasan dengan Kampung Katamanik, Jalan AMD atau Jalan Raya Pandeglang menuju ke arah Kota Pandeglang. Sebuah keramat tentang salah satu ulama besar yang ada di wilayah Banten. Inilah beliau, Kanjeng Syekh Abdul Jabbar. Siapakah beliau? Baik, saya ceritakan sedikit tentang riwayat beliau. Kanjeng Syekh Abdul Jabbar ini adalah ulama di akhir abad 14, berasal dari Timur Tengah atau di sebuah tempat bernama Persia. Merupakan salah satu ulama yang mempunyai andil besar buat Kabupaten Pandeglang, Banten, berkaitan dengan beberapa jasa beliau. Istilah kata Pandeglang berasal dari kata pande dan gelang. Salah satu jasa utama dari beliau memerintahkan dua orang muridnya, Ki Buyut Papak yang bergelar Raden Singajaya Gelar serta Ki Buyut Pande untuk membuat pengikat berupa 4 buah logam untuk mengikat pusaka dari Demak yang dihadiahkan kepada Kanjeng Sultan Maulana Hasanuddin. Pengikat yang dimaksud adalah berupa besi logam yang diambil bahannya dari kaki Gunung Karang. Memerintahkan kepada muridnya untuk membuat sebuah pengikat, bukan sekedar hanya untuk mengikat atau membawa dua pusaka Ki Amuk dan Ki Jagur itu, namun juga mengikat apa yang ada di dalam pusaka itu. Yang dimaksud adalah khodam. Sehingga dua buah pusaka hadiah dari Sultan Demak atau Sultan Trenggono yang dihadiahkan sebagai hadiah perkawinan buat sang Sultan Maulana Hasanuddin tersebut memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Ki Jagur sekarang ini berada di Museum Fathahillah Jakarta. Sedangkan meriam Ki Amuk keberadaannya adalah berada di depan Masjid Agung Banten. 4 buah pengikat dibuat di sebuah tempat yang bernama Kabayan Cikole, namun dirapihkan di sebuah tempat bernama Cas Cikole, tidak jauh dari tempat itu. Oke, kembali lagi ke Kanjeng Syekh Abdul Jabbar. Kampung Pasir Kecapi, sebenarnya tempat ini kalau melihat dari geografis atau letak Pandeglang, letaknya harusnya Kampung Katamanik. Namun mungkin karena wilayahnya berdekatan dengan Kampung Pasir Kecapi sehingga terkenalnya atau tenarnya adalah Kampung Pasir Kecapi. Berasal dari Persia, Timur Tengah beliau. Mempunyai beberapa murid yang sungguh bukan hanya ilmu agamanya yang kuat, namun mempunyai olah kebatinan yang luar biasa. Salah satu contohnya adalah Syekh Buyut Papak dan Syekh Buyut Pande. Orang sakti di Pandeglang mampu membuat sebuah karya sehingga asal mula kata Pandeglang berasal dari kata memandi beberapa buah gelang. Nah, tujuannya ya sudah saya jelaskan tadi, mengikat 2 buah pusaka, sehingga 4 yang dibuat sebenarnya bukan 2 atau 1 tapi 4. Salah satu syiar Islam di akhir abad 14
sahabat para waliullah, sahabat para syekh, sahabat Sunan Gunung Jati, sahabat Sultan Maulana Hasanuddin berperan besar dalam memajukan agama Islam di wilayah Banten. Tanpa jasa-jasa para leluhur pada saat itu, kita bukanlah apa-apa. Berbagai rintangan, kesulitan mewarnai perjalanan para syiar di zaman itu, mengingat Banten, Nusantara, dan wilayah yang lainnya tidak semuanya menganut ajaran agama Islam. Banyak kepercayaan lain serta mengalami atau menghadapi peradaban besar, peradaban yang sudah maju. Mungkin di benua-benua lain belum mengenal beberapa alat kesenian, contohnya berupa gamelan, namun di wilayah Nusantara atau khususnya Pulau Jawa, gamelan sudah ada. Nah, itu hambatan rintangan beliau sudah, sejarah asal mula beliau sudah, tentang memerintahkan Ibu Yut Papak ataupun Ibu Yut Pandi sudah. Nah, Persia ya, jangan sampai nanti generasi yang akan datang salah persepsi tentang asal-usul beliau. Jauh dari negeri Jazirah Arab, menyeberangi lautan, menghadapi rintangan. Untuk apa? Syiar. Bukan hanya sekedar syiar, namun napak tilas leluhur. Nah, sedikit saya kupas tentang leluhur yang ada di Banten. Ini menurut pendapat pribadi ya. Sangyang Sirah Ujung Kulon terdapat tempat yang bernama Air Ibrahim. Sehingga jelas fakta sejarah Nabi Ibrahim pernah singgah di Ujung Kulon. Para habaib, para syekh, para waliullah yang berasal dari Persia, dari Jazirah Arab, berbondong-bondong datang ke tanah Jawa, napak tilas leluhurnya. Itulah salah satu bukti bahwa Pulau Jawa adalah salah satu tempat yang diberkahi oleh Gusti Allah. Bukan hanya Mekah dan Madinah, namun Pulau Jawa inilah nasionalisme kita sebagai orang Indonesia, bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Demikian mungkin secara singkat tentang asal usul Pandeglang, asal usul beliau, serta beberapa waliullah yang masih ada hubungan erat dengan beliau. Kanjeng Syekh Abdul Jabbar, guru atau maha guru dari Syekh Buyut Papak atau yang bergelar Raden Singajaya Gumelar, berperan andil dalam membentuk sebuah tempat yang bernama Pandeglang, serta kakak seperguruannya Syekh Buyut Pandi, serta santri-santri yang ada di era itu. Rasa terima kasih kami sudah dibimbing oleh Kanjeng Syekh. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan keuntungan bagi masyarakat di sekitar lokasi ini, memberikan dampak yang baik sehingga generasi muda yang akan datang tidak melupakan apa yang leluhur buat, apa yang leluhur lakukan, apa yang sudah leluhur perjuangkan. Bila mana ada kata saya pribadi yang salah, mohon maaf, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Langsung dari Kampung Pasir Kecapi, berbatasan dengan Kampung Katamanik, Kelurahan Pegadungan, Pandeglang, Keramat Syekh Abdul Jabbar, Wawan Dewangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.